Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi kembali meletus dengan meluncurkan awan panas ke barat daya sejauh 2.500 meter. Bayi berusia 3 bulan di Kabupaten Pemalang tewas karena dibanting ayah kandungnya. Libur akhir pekan, Presiden Jokowi menikmati pertunjukan konser musik Deep Purple di kota Solo. Kecelakaan maut di jalur Pantura Rembang diduga disebabkan karena kelalaian sopir bus. Sopir yang juga menjadi korban tewas dalam tabrakan maut itu diduga kurang memperhitungkan jarak aman untuk menyalip. Tiga kendaraan besar, bus, truk tronton, dan truk tangki gas terlibat kecelakaan di Pantura Pasar Bangi, Kabupaten Rembang. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas, termasuk sopir bus dan 16 orang lainnya terluka. Selain sopir bus bernama Abdullah, 3 orang yang tewas merupakan penumpang bus, sopir tronton, dan penumpang truk tangki gas. Diduga kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian sopir bus yang kurang memperhitungkan jarak aman untuk menyalip kendaraan lain, sehingga terjadi kecelakaan bak adu banteng dengan truk tronton dari arah berlawanan. Jadi 2 kendaraan bis yang menyalip dengan truk yang dari timur ke barat ini laka, ada padapan. Kemudian 1 kendaraan truk lagi yang dia salip tadi yang dari arah barat ke timur, karena dia memaksa untuk kembali lagi ke jalurnya, dia menabrak lagi ke truk yang sampai terguling. Usai dievakuasi, seluruh korban baik yang meninggal dunia maupun yang terluka dibawa ke RSUD R. Sutrasno, Rembang. Sedang evakuasi bangkai kendaraan besar dilakukan dengan bantuan alat berat. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Ya, kami perbaharui kembali jumlah korban tewas dalam kecelakaan maut di jalur Pantura Rembang bertambah menjadi 5 orang. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo meresmikan sentra penggilingan padi di Kabupaten Sragen. Presiden menilai dengan adanya sentra penggilingan padi tersebut dapat memperkuat Bulog dalam menyerap gabah dari petani. Sabtu pekan lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan sentra penggilingan padi di Kabupaten Sragen. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri berkeliling meninjau tempat penggilingan padi modern serta kualitas beras yang sudah digiling. Dengan adanya sentra penggilingan padi, Presiden Jokowi menargetkan Bulog mampu menyerap gabah petani sebanyak 2,4 juta ton pada tahun 2023. Selain di Sragen, Bulog juga mendirikan beberapa sentra penggilingan padi di berbagai wilayah di tanah air. Kini 7 diantaranya sudah beroperasi. Agar harga di petani itu wajar. Kemudian harga di pedagang itu juga wajar. Dapat untung semuanya. Dan harga konsumen, harga di masyarakat juga pada posisi yang wajar. Menjaga keseimbangan inilah yang tidak gampang. Oleh sebab itu tahun ini saya perintahkan kepada Bulog untuk siap dengan angka 2,4 juta. Keinformasi lainnya, konser Deep Purple World Tour yang digelar di Kota Solo berhasil menghipnotis penggemarnya termasuk Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo ikut bernyanyi saat Deep Purple membawakan lagu hitsnya Smoke on the Water. Konser grup musik Deep Purple yang digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Solo Surakarta terbilang sukses. Pasalnya, grup musik legenda yang berasal dari Inggris ini berhasil menghipnotis para penggemarnya. Salah satunya Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir dalam konser tersebut. Dari kursi VIP, Presiden Jokowi yang duduk di antara Ibu Iriana dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terlihat asik menggoyangkan kaki seturut alunan lagu. Namun berbeda dengan Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo justru memilih menonton di kelas festival agar bisa lebih dekat dengan panggung.
Mereka ikut bernyanyi saat Deep Purple membawakan lagu hitsnya yang berjudul Smoke on the Water. Yang paling hafal miliknya di festival. Nonton musik rock kok jagongan mas. Nonton musik rock itu yang menarik ya bareng masyarakat cingkrang-cingkrang. Pada konser Deep Purple kali ini turut dimeriahkan dengan band pembuka yaitu God Bless dan Rhoma Irama. Pada konser ini Deep Purple menghibur penggemarnya selama lebih dari 1 jam. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Berkedok sebagai pedagang baju batik online, seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu dibekuk. Proses penangkapan menjadi perhatian warga karena tersangka memberontak saat ditangkap. Penangkapan bandar sabu-sabu. FPA tidak begitu saja menyerah. Ia memberontak saat dibekuk petugas Polres Pekalongan Kota di Jalan Toba, Kota Pekalongan. FPA berupaya meyakinkan petugas bila ia adalah penjual baju batik online. Namun akhirnya ia menyerah karena polisi menemukan 2 paket sabu-sabu. Penangkapan FPA menjadi perhatian warga karena tersangka memberontak saat ditangkap petugas. Tersangka terciduk saat ia menjajakan sabu-sabu miliknya kepada calon pembeli. Menjual baju batik secara online hanya akal-akalan FPA untuk menyamarkan bisnis narkobanya. Untuk barang buktinya adalah 2 paket sabu plastik klip dengan berat kurang lebih 1,72 gram. Tersangka membeli sabu-sabu seharga Rp600.000 kemudian dijual kembali dengan harga Rp900.000. Dalam menjalankan bisnis haramnya, tersangka berkedok sebagai pedagang batik yang dijajakan secara online. Online batik. Sudah lama. Dulu kan pernah masuk, ini balik sendiri atau jual? Pakai sendiri. Beli berapa? Beli setengah kok. Setengah harga 600 Pak. Harga 600. Tersangka FPA merupakan residivis kasus yang sama dan sudah 2 kali masuk penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Pengunjung pasar di Desa Pengalusan, Purbalingga digegerkan dengan munculnya ular sanca berukuran 3 meter di area pasar. Ular langsung ditangkap karena diduga menjadi predator ternak ayam warga. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter ditangkap warga di semak lahan kosong di belakang area pasar Desa Pengalusan, Purbalingga. Kehadiran binatang melata ini menggegerkan warga karena tiba-tiba muncul di area pasar dan membuat pengunjung takut karena ukurannya yang besar. Saat akan ditangkap, ular sanca kembang itu bersembunyi ke semak-semak di belakang komplek pasar. Awal mulanya, aku habis dari pasar, terus lihat ada rumput goyang-goyang, terus tahu-taunya dia keluar ular gede, terus aku teriak-teriak, panggil-panggil orang rame-rame, lihat ular gede sekali gitu. Ular sanca dibawa oleh warga dan rencananya akan diserahkan ke pihak berwenang. Ular ini diduga berasal dari semak-semak di sekitar area pasar dan sering memangsa ternak ayam milik warga. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Ya, seorang bayi berusia 3 bulan di Pemalang tewas dianiaya ayah kandungnya. Sadisnya korban tewas karena dibanting. Belum jelas apa motif pelaku bertindak sadis dan tega membunuh anaknya sendiri. Tangis histeris Rita Yuningsih pecah saat anak kesayangannya dibawa ke pemakaman pada Sabtu siang. Intan Ayu Lestari, bayi yang baru berusia 3 bulan, tewas setelah dibanting ayah kandungnya. Tindakan sadis pelaku terjadi di teras rumah mertua di Dukuh Pejantan, Desa Rawasari, Kabupaten Pemalang. Awalnya pelaku yang sedang menggendong korban tiba-tiba menonjok ayah mertuanya yang sedang berada di teras. Setelah itu, pelaku langsung membanting anak yang berada di gendongannya ke tanah. Usai membanting putrinya, pelaku langsung melepaskan semua pakaiannya dan kabur dalam kondisi telanjang bulat.
Saya kan lagi duduk-duduk di sini. Nah, dari dalam itu bapaknya nimang-nimang anaknya. Nah, terus dekat-dekat saya. Atau dengan saya kan ya sambil dicium, sambil nimang-nimang anaknya lah. Terus saya ditonjok. Ya nggak tahu. Ditonjok gimana, Pak? Ditonjok kan bapaknya kan berdiri, saya kan berdiri, lalu anaknya dilempar. Dalam pelarian, pelaku sempat memukul warga yang berpapasan. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga di sebuah kebun kosong dan langsung diserahkan ke kantor polisi. Belum diketahui apa motif pelaku tega berbuat sadis terhadap anak pertamanya ini. Motif pelaku apa dan sudah diketahui? Nah, ini belum jelas, masih pendalaman karena kan Baru ditangkap ya? Penyidikan dari Polres PPAC. Keluarga tak menyangka Hairul Anam tega menganiaya anaknya karena selama ini pelaku berperilaku baik serta tidak ada masalah dengan istri maupun keluarganya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.